guys, welcome back to our school YouTube channel for Griska Channel. Yeay. Nah, hari ini aku nggak sendiri nih guys. Aku lagi kalau kemarin ya aku sama Waka yang aku bilang subur nomor 2. Dan kalian penasaran kan Waka yang subur nomor 1 itu siapa? Dan kita langsung aja lihat sekarang. Tada! Ibu Asri. Yeay. Ibu kok mukanya kayak begitu lesu? Kenapa? Kamu sih bilang Ibu subur. Kan subur tandanya bahagia kan? Gitu ya. Karena menurut saya Bu Asri adalah Waka yang paling ceria ya, semua ceria sih. Maksudnya yang paling ceria. Pantesan badannya subur karena kan tandanya orang yang subur-subur itu berarti bahagia kan, Bu ya. Musim hujan, musim hujan. hujan. Musim hujan. Enggak, Bu. Oke, Ibu udah tahu belum Meta undang ke sini mau ngapain? Ada sih sedikit bisik-bisik kemarin itu. Bener. Kapan? Malam. Kamu ganggu Ibu nonton Oh drakor. iya. Oh, Ibu lagi nonton drakor? Iya. Nonton Penthouse ya? Iya. Bener. Padahal Pak doang beneran, Bu. Tahu ceritanya? Gimana sudah emosi? Dikit. Belum memuncak. Baru episode 4. Bu, maaf, saya belum nonton BDW. Belum nonton ya, kasihan. Katanya banget. itu ratednya 19 plus soalnya. Makanya saya nggak berani nonton, Ibu. Kamu masih kecil soalnya. Oh, beneran itu berarti? Masih ingusan ya? Udah berarti saya nggak jadi nonton dah, Bu ya. Iya. Oke. Biar nggak kelamaan nih, mungkin kalian udah pada tahu ya ibunya siapa. Pasti dong, karena ibunya ini adalah yang biasanya selalu menegur-negur kita masalah sarpras. Biasanya, Gus, naikin dong bangkunya. Biasanya kayak gitu. Gus, wastafelnya kerannya dimatiin dong. Ibunya biasanya yang kayak gitu-gitu guys. Kalian pasti tahu kan. Nah Bu, mungkin siswa baru yang kemarin baru mulai sekolah di SMK Negeri 4 mungkin belum tahu ya. Coba Ibu kenalan dulu deh. Kalau dibilang belum tahu sih kayaknya Nggak mungkin ya. Karena pada saat MPLS kemarin itu kan live streaming di YouTube juga ada. Kebetulan Ibu juga dipercaya sebagai sekretaris di PPDB, kemudian Ibu juga di MPLS juga Ibu yang mengisi acara ya. Nah mungkin untuk anak-anak Ibu yang kelas 10 sekarang, Ibu yakin tidak ada yang tidak tahu, apalagi kelas 10 TB1 ya. Halo TB1, inilah wali kalian ya bagi anak-anak yang jurusan lain baik AP ataupun MM. Ini perkenalan kan? Iya, perkenalan. Oke, Ibu perkenalkan sekali lagi. Nama Ibu Putu Asri Handayani. Kemudian sudah gelarnya ada 2 SPD MPD. Kemudian di sini kebetulan Ibu dipercaya sebagai wakil sarana dan prasarana di SMK Negeri 4 Denpasar. Kemudian untuk kelahiran mungkin kalian bisa lihat ya, Ibu masih muda. 20 tahun plus ya, itu 20 tahun plus. 20 plus 30 ya? 20, enggak sampai plus 30 ya. Kelahiran 18 Juni tahun 84, silahkan dihitung sendiri, pakai kalkulator boleh, pakai HP boleh juga ya. Ya, berapa? Ayo, matematikanya. Iya, saya memang kurang matematika. Kurang, iya. Bahasa Indonesia suka? Iya. Tenang aja, ini kan ada guru bahasa Indonesia depan. Kemudian apa lagi ya? Ibu tinggal di Denpasar, kebetulan juga asli Denpasar, menikahnya pun di Denpasar, jadi nggak punya kampung gitu. Anak kota. Itu yang bikin status pulang kampung itu. Pulang kampung itu asal-asal aja buat pulang kampung biar ikut-ikutan yang lain gitu. Ya karena kan orang liburan pada pulang kampung, diam di sini kerapnya kampung gitu kan ya. Oke, baiklah. Yeah. Nah Ibu sudah berapa lama nih mengabdi di SMK Negeri 4 Denpasar? Dari tahun 2005. Dari 2005 sekitar kurang lebih 16 tahun ya, 16 tahun.
pas mau melamar di sini tuh langsung jadi waka apa gimana? Apa jadi guru dulu gitu? Pas melamar ibu di sini kebetulan juga sekolahnya baru pindah, maksudnya kan sekolah kita itu berdiri tahun 2000. Nah kebetulan karena baru pindah di sini ibu diajak untuk ikut bergabung oleh bapak kepala sekolah. Nah itu kebetulan ibu di sini tidak langsung jadi waka, itu ibu sebagai guru. Ya, nah dari tahun 2005 mungkin sudah jalan 1 tahun, mungkin dilihat bagaimana kinerja dan sebagainya. 1 tahun kemudian ibu diangkat sebagai guru tetap. Setelah itu ada tahap, ada proses. Setelah itu jadi wali, setelah itu jadi waka. Itu kepercayaan mungkin dari bapak kepala sekolah. Di samping jadi waka, ibu kan juga jadi guru. Guru apa aja, Bu? Ibu kebetulan hanya satu, yaitu guru bahasa Indonesia. Itu saja. Oke, berarti pas saat pertama kali nih, ibu kan tadi katanya diajak bergabung. Itu siapa yang ngajak untuk bergabung di SMK Negeri 4? Ya, bapak kepala sekolah. Langsung sama bapak kepala sekolahnya. Waktu itu ketemu di mana atau? Ceritanya ini karena bapaknya itu kan sama fakultas ya ibu dulu. Kami diambil, mungkin dicari yang memang mahasiswa yang kalau dibilang pilihan sih enggak ya. Mungkin kami diambil bertiga nyari guru bahasa Indonesia, guru UN khususnya bahasa Indonesia, matematika sama bahasa Inggris. Nah ibu salah satunya yang bahasa Indonesia. Itu dari dosen ibu kebetulan juga temennya bapak kepala sekolah itu dekan. Dosen ibu jadi dekan, itu mungkin beliau yang mengajak ibu untuk bergabung. Bisa menyangka nggak Bu, 1 tahun setelah ibu bekerja di sini langsung diangkat menjadi waka? Mungkin karena kepercayaan dari bapak kepala sekolah, dilihat bagaimana kinerja ibu, bagaimana mungkin karakter ibu di sini. Terima kasih juga ibu ucapkan kepada bapak kepala sekolah sudah memberikan kepercayaan kepada ibu, apalagi sampai menjadi waka sampai saat ini. Gitu. Berarti ibu sampai ibu nggak pernah ganti nih kita waka sarprasnya? Waka ibu dari sarpras, kemudian pernah setelah sarpras ke humas. Kemudian dari humas pernah ke kurikulum. Nah dari kurikulum ke sarpras lagi. Cuman memang di waka kesiswaan ibu pribadi memang belum siap di waka kesiswaan. Tapi pernah mendapat tawaran? Pernah ditawarkan, tapi memang ibu merasa diri belum siap di kesiswaan. Oke. Bu, pas sebelum ibu pas diajakin nih sama bapak untuk bergabung di sini, apakah ibu tujuan utamanya ibu memang ibu pengen jadi waka di sini gitu? Untuk tujuan utama karena ibu memang dari kecil cita-citanya menjadi guru, ya memang tujuan ibu melamar pekerjaan ya sesuai dengan jurusan, yaitu menjadi guru, tidak menjadi waka. Nah, kalau memang ibu ditunjuk sebagai waka, ya mungkin kepercayaan lagi itu dari bapak kepala sekolah. Gitu. Waka sarpras ya, iya. Boleh nggak Bu dijelaskan sedikit program kerja di sarpras itu? Kalau program kerja di sarpras, melihat sekolah kita sampai saat ini, programnya itu ada yang bersifat rutin ya. Setiap tahun itu rutin, hanya ada yang bagian-bagian tertentu yang memang tidak harus kita jadwalkan. Tapi untuk yang rutin itu seperti setiap tahun kita ada pengecatan gedung atau pemeliharaan gedung dan sebagainya, sarana prasarana yang lain khusus untuk gedung, dari pengecatan, kemudian pemeliharaan toilet itu namanya wastafel dan sebagainya. Nah seperti sekarang karena musim hujan itu kan tidak tidak terjadwal. Kita cek yang bocor di mana dan sebagainya, apa yang perlu diganti dan sebagainya. Berarti itu Ibu saja. Ngecek itu kan ibu berarti nggak sendiri kan sama tim, siapa aja Bu timnya? Kalau di sarana itu banyak.
karena kita ada jurusan, ada namanya di bagian umpamanya di AP ada namanya kaprok AP. Nah, di kaprok AP itu ada juga yang di bawahnya kaprok, ada kayak gurunya, petugas dan sebagainya. Kemudian di boga juga ada. Nah, jadi ibu tidak langsung terjun ke lapangan langsung, itu ibu hanya menerima dari laporan dari bawah. Nah, kemudian karena kita saling berkaitan ya, tidak sendiri, kemudian ibu ke setiap waka kami disediakan satu tenaga pegawai atau staf. Ibu siapa tenaga pegawai? Kalau ibu yang saya nggak tahu nih Bu ya. nggak tahu ya, yang mungkin sering ya, yang melayani adik-adik kalian dan sebagainya itu adalah Ibu Niwayan Sinaryati. Ya, Bu Sinar. Apakah menurut Ibu nih Bu ya, program yang Ibu buat nih udah semuanya terlaksana gitu? Terlaksana. Untuk program kerja dari tahun ke tahun itu karena sarana itu kan namanya sekolah pasti sudah ada sarana yang siap pakai ya, apalagi kita banyak juga dapat bantuan dari pemerintah. Nah, itu kita tinggal memelihara. Kalau bisa dipersenkan kita bilang hanya baru 90%. Ya, sisanya kita hanya merawat, memelihara, iya, merawat, servis dan sebagainya. Mungkin kalau kita tambah-tambah yang belum ada saja. Gitu. Oke, untuk yang belum ada berarti ada program-program terobosan nggak untuk sekolah kita lebih maju lagi nih Bu? Kalau program terobosan di masa seperti ini ya, COVID seperti ini, mungkin Ibu bisa apa yang bisa kita lakukan itu bersifat online ya, karena biar cepat gitu, informasinya biar cepat diterima oleh masyarakat di dunia industri, dunia luar dan sebagainya, itu mungkin melalui online saja. Itu. Oke, dari Ibu nih selaku Waka Sarpras, apakah menurut Ibu Sarpras kita sudah memadai atau kurang memadai atau belum memadai? Kalau menurut Ibu pribadi dan kebetulan juga Ibu sering dapat mewakili kepala sekolah ke sekolah negeri, kemana itu ya, melihat sarana yang kita miliki itu hampir sama dengan sekolah-sekolah negeri. Bahkan kemarin itu kita mendapat di perhotelan ya, yaitu di Londre itu 15 sekolah di Bali itu mendapat bantuan dari pusat itu berupa mesin steamer itu ya, yang Londre. Itu 15 sekolah di Bali itu, bahkan dari sekolah negeri yang ada di Denpasar, kita swasta salah satunya sudah mendapat, berarti ada sekolah negeri yang belum punya. Sedangkan kita di swasta sudah punya gitu. Berarti kita dapat bantuan itu 2000 berapa Bu ya waktu itu? 2000 berapa ya kira-kira? 4 tahunan ya, 4 tahun yang lalu. 2000 sekitar 2016 2017 ya. Mungkin sekitar itu. Berarti kalau misalnya kita ada barang-barang yang rusak nih Bu, atau ada Sarpras yang rusak, berarti misalnya Meta ngelapornya ke Ibu, gimana sih Bu prosedurnya? Kalau umpamanya di kelas ya, kita pakai yang umum saja. Umpamanya meja di kelas patah atau bagaimana. Nah, Meta tuh boleh langsung cari Ibu, boleh cari ke Bu Sinar, boleh, atau melalui wali kelas boleh. Itu nanti kita ada seperti maintenance kerusakan apa saja kita catat, kemudian tempatnya di mana, nanti sesuai dengan prosedur yang kita punya. Setelah itu kita ajukan ke kepala sekolah, setelah di ACC kita cari tukang yang mana baru dikerjakan. Setelah selesai verifikasi. Berarti boleh ke Ibu atau ke Bu Sinar? Iya, Bu, ya? siapa saja boleh. Oke. Nah Bu, kan tadi ngomongin di kelas nih, menurut Ibu apakah semua siswa di SMK Pegri 4 Denpasar bisa memanfaatkan Sarpras yang ada di SMK Pegri 4 Denpasar? Bisa. Semua yang ada di SMK Pegri 4 yang memang khusus disiapkan untuk siswa atau peserta didik itu bisa diakses, bisa dipergunakan oleh siswa.
Contoh, anak multimedia. Semua anak multimedia yang praktek itu wajib bisa memegang kamera. Nah, itu wajib punya pegang kamera, itu harus tahu nama. Jangan, oh ini namanya gini tapi nggak tahu barang. Itu kan rugi nyari SMK. Gitu. Pokoknya semua siswa yang sarana yang memang disediakan atau diperuntukkan untuk peserta didik itu wajib siswa bisa mempergunakan. Oke. Dari sekian sarana nih Bu yang kita miliki yang dipergunakan oleh siswa-siswa, biasanya ada nggak sih menurut Ibu, kadang kan Ibu suka mikir apa ada yang kurang atau gimana, mungkin ada sarpras kita yang kurang gitu. Untuk sarpras yang kurang itu kalau di sarana Ibu tidak berani bilang oh ini kurang, ini kurang. Nah kalau itu Ibu kembali lagi ke kaprognya masing-masing. Apakah di kaprog itu sesuai dengan tuntutan kurikulum? Oh saya sekarang di jurusan boga butuh ini. Saya di jurusan multimedia perlu ini. Di perhotelan harus ada ini. Nah itu Ibu hanya menunggu dari kaprog mereka masing-masing. Nah dari sana baru Ibu bisa gini pilih. Oh ini memang harus disediakan karena tuntutan kurikulum. Kembali lagi kita biasa buat amprahan. Kalau memang sudah di ACC kita adakan. Oke, berarti tunggu dari kaprog-kaprog. Iya, karena kita jurusan. Iya, kita jurusan karena kan Ibu gak tahu makanya DMM harus ada kamera gini, sedangkan yang Ibu adakan tidak berfungsi buat apa gitu. Iya. Lagi sekali nih Bu, kita berandai-andai ya, sekali lagi ya kan kita nggak boleh terlalu kebanyakan mimpi kan Bu ya, tapi nanya lagi sekali nih Bu, kira-kira Ibu punya nggak mimpi terbesar untuk Forgriska Jaya ini? Mimpi terbesar untuk SMK Pegri 4 Denpasar tidak sekedar mimpi ya, kalau bisa itu memang benar-benar kenyataan ya dan terwujud. Semoga SMK Pegri 4 Denpasar ini tetap jaya, kemudian panjang umur, setiap tahunnya bisa bersaing dengan sekolah-sekolah negeri dan tentunya selalu menjadi rebutan ya. Begitu juga nih dari Ibu memang pribadi Ibu harapannya karena selama Ibu bergabung di SMK Pegri 4 begitu banyak begitu banyak yang bisa Ibu dapatkan, kepercayaan dari Bapak Kepala Sekolah, kemudian tim kerja yang begitu saling membantu ya satu sama lain, kerjasamanya tim yang solid di sini itu sebenarnya suatu kenyamanan bagi Ibu bekerja di sini. Bu, itu. Saya mau nangis. Terharu. Ibu ngomongin. Memang itu benar ya, benar adanya dari tahun 2005 itu kami di sini suka duka saling berbagi, apa punya sedikit berbagi. Mungkin Meta sudah lihat bagaimana keseharian Bapak Ibu guru di sini sudah seperti saudara, seperti itu ya. Jadi kami di sini saling membutuhkan sebenarnya, saling melengkapi. Kekurangan teman di sini ada yang melengkapi dan sebagainya. Itulah kita suka duka kita bersama-sama di sini. Oke, tentunya. Pokoknya untuk SMK Pegri 4 itu yang Ibu harapkan itu panjang umur, ya panjang umur, tetap jaya, tetap untuk anak-anaknya tetap bisa mengharumkan nama sekolah. Itu pesannya Ibu. Tentunya harapannya Bu Asri itu adalah harapan dari kita semua ya Bu ya. Apalagi saat ini kan sebentar lagi kita juga akan membuka PPDB mahasiswa baru. Semoga juga kita tetap menjadi rebutan setiap tahunnya kan. Bisa daftar ke sini sekolah, mungkin boleh lihat-lihat dulu fasilitasnya di sini Bu. Silahkan nanti mungkin pada tayangan atau channel-channel di Forgriska Channel itu sudah banyak memperlihatkan itu memang gedung kita ya, kita tidak cari gambar di luar. Ini gambar gedungnya bagus, kita foto itu aja, kita syuting itu aja. Untuk memang itu yang kalian lihat, yang kalian tonton di Forgriska Channel itu memang benar sekolah kita, keadaan sekolah kita ya. Itu silahkan nanti kunjungi
Forgiska Channel yang lain tuh banyak sekali sudah mungkin anak-anak dari tidak hanya dari multimedia saja, ini campur tangan untuk semua anak itu yang ikut apa namanya untuk ini studio broadcast dan sebagainya itu. Oke guys, itu dia tadi ngobrol-ngobrol aku bersama dengan Waka Sarpras kita. Tentunya ini adalah Waka yang paling ceria ya. Ya semua ceria kan tadi saya bilang. Cuma Ibu adalah Waka yang paling ceria karena Ibu paling subur nomor 1. Itu lo tetap ya suburnya nggak hilang-hilang ya. Untuk kamu musim hujan ya. Makanya bahagia kan guys bisa subur kayak gini ya. Semua yang bergabung di sini baik guru, staf, anak-anak kalau sudah masuk keluarga besar SMK Pegri 4 Kebo Iwo ya, Kebo Iwo itu ya, jadi besar, punya nama besar, dapat pengalaman besar ya, semuanya serba besar ya, tapi tetap kontrol, jangan sombong. Iya, gitu, benar-benar. Kunci. Oke. Terima kasih loh Ibu udah mau Meta undang buat ngobrol-ngobrol di sini walaupun tadi sempat telat sedikit. Maaf ya Ibu ya. Ibu banyak kerjaan ini. Lumayan. Apa aja kerjaannya Bu? Kerjaannya hari ini ada yang mau menuntaskan untuk di kurikulum kan ada tuntutan, ada kita di guru itu registrasi guru dan sebagainya. Di samping itu juga kalau Ibu ngajar sih nggak ada, hanya jadwal Senin Selasa saja. Sekarang kan hari Jumat. Di samping itu juga ngajarin anak kan punya kewajiban di samping sebagai seorang ibu ya. Selain sebagai guru, sebagai ibu anak juga harus itu. Penting karena juga dia masih SD belum bisa sendiri. Oke guys, terima kasih yang udah nonton video kali ini. Kalau kalian suka video ini jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Dadah!